Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi statistika COVID-19 di ASEAN dan ketenaga kerjaan dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, pada soal yang pertama ini kita akan disuguhkan dengan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan COVID di ASEAN sebagai berikut. Silakan dibaca dengan seksama dengan teliti, kemudian perhatikan data yang tersedia dan perhatikan inti dari soalnya. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina. Kemudian, menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh. Dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat. Perhatikan data sebelah kiri, ini merupakan data penderita sembuh COVID-19. Y, ini merupakan data banyak penderita. Kemudian X yang mendatar, ini merupakan negara-negara ASEAN, diantaranya adalah Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Warna kuning ini mewakili penderita, yang biru yang gelap mewakili sembuh. Pada pertanyaan satu ini kita akan mengurutkan negara-negara ASEAN ini berdasarkan dengan banyak penderita yang sembuh sesuai abjad dan secara meningkat. Artinya, secara meningkat dari yang paling kecil ke yang besar. Perhatikan, yang paling kecil tentunya adalah Thailand. Kemudian, antara Brunei dan Kamboja, karena sesuai dengan abjad, Brunei terlebih dahulu, baru Kamboja. Kita akan mencari lagi. Berikutnya adalah Filipina. Kita akan hilangkan dulu. Kemudian kita akan mencari lagi. Ada angka kembar 17, 17, Indonesia dan Vietnam. Tentunya sesuai abjad, Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru Vietnam. Selanjutnya, antara Singapura dan Malaysia, maka Malaysia terlebih dahulu. Yang terakhir barulah Singapura. Soal berikutnya masih terkait dengan COVID di ASEAN dengan menggunakan data sebelumnya, yaitu data penderita sembuh COVID di negara ASEAN. Rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah, perhatikan data sebelah kiri, kita akan mencari negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah. Tentunya adalah Thailand, di mana rasio kesembuhannya adalah 0/272. Artinya apa? Dari penderita COVID, sejumlah 272 yang sembuh itu tidak ada, alias 0. Soal berikutnya masih terkait dengan COVID di ASEAN. Tepatkah menggambarkan banyak penderita COVID-19 di beberapa negara ASEAN menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Jelaskan. Perhatikan sebelah kiri, di mana jumlah penderita ini sangat random sekali. Dari yang sedang, kecil, kemudian yang paling tinggi itu di Malaysia. Kalau kita lihat, dari ukuran pemusatan rata-rata, jelaslah tidak mungkin. Kenapa? Karena pada data sebelah kiri terdapat nilai ekstrimnya, yaitu pada Malaysia sejumlah 1030 penderita. Artinya, pada data ini, kita tidak bisa menggunakan ukuran pemusatan rata-rata untuk menggambarkan banyak penderita. Selanjutnya, kita akan disuguhkan dengan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan ketenaga kerjaan.
Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama, perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Diagram garis ini merupakan diagram TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan dengan jenis kelamin. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Perhatikan data yang dimiliki. Untuk soal yang pertama terkait dengan ketenaga kerjaan, dari diagram di atas, pernyataan yang benar adalah dari 4 pernyataan ini kita akan pilih pernyataan yang benar dengan cara kita akan buktikan satu per satu. Kita akan bahas dari yang A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,06%. Perhatikan, rata-rata TPT, tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sebelah kiri ini. Ingat, rata-rata jumlah perbanyak. 6,07 ditambah 5,70 ditambah 5,53, 5,40, 5,31, bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. 27,98 per 5, hasilnya adalah 5,6. Artinya, pernyataan yang pertama ini nilainya adalah salah. Kita akan bahas pernyataan yang kedua. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan, yaitu 5,55. Perhatikan, perempuan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 6,37, 5,45, 5,44, 5,26, 5,23. Bagi 5, 27,75 dibagi 5 sama dengan 5,55%. Artinya, pernyataan B ini bernilai benar. Untuk soal kedua terkait dengan ketenaga kerjaan, dengan melihat diagram tersebut, tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 4 pernyataan. Kita disuruh menentukan benar atau salahnya. Kita akan bahas satu per satu. Kita akan bahas pernyataan yang pertama dulu. Angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Perhatikanlah data TPT ini. Dia semakin berkurang. Ini merupakan tingkat pengangguran terbuka. Jika tingkat pengangguran terbuka semakin menurun, artinya angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah. Pernyataan 1 bernilai benar. Pernyataan yang kedua, perhatikan. Pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Perhatikan. Pada laki-laki, cenderung dia turun. Betul. Kemudian pada perempuan, sama, cenderung turun. Artinya, pernyataan kedua ini bernilai benar. Pembahasan pernyataan nomor 3. Usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Perhatikan, pernyataan 3 tidak ada sangkut pautnya dengan data yang kita miliki. Artinya, pernyataan 3 bernilai salah. Pernyataan 4, tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Dari data yang kita miliki, tidak ada hubungannya TPT perempuan dengan jumlah laki-laki yang bekerja. Artinya, pernyataan 4 ini bernilai salah.
Baik, untuk kesimpulannya, dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini kita akan tentukan benar dan salah. Yang pertama, benar. Yang kedua, benar. Yang ketiga, salah. Yang keempat, salah. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi statistika dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.